Halo, saya Arifa Wantiro, Angkatan 4, Gelombang 1, Kelompok 1. Pada hari ini banyak pembelajaran yang saya dapatkan tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan isu kontemporer. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dilatar belakangi adanya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang mempertegas adanya batas laut kedaulatan negara Indonesia sehingga melahirkan konsep wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan bagi aparatur sipil negara adalah cara pandang dan sikap yang dilandasi kesadaran sebagai warga Indonesia yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar bangsa dalam setiap aspek kehidupan dan tugas sehari-hari. Makna ini tidak sekedar pengetahuan melainkan juga sebagai aktualisasi nilai moral dan etika dalam bekerja dan bermasyarakat. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai bela negara terdiri dari 5. 1. Cinta tanah air. Contohnya menggunakan pakaian batik. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya kita harus berangkat ke kantor tepat waktu. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya menghargai pendapat dan mampu bekerja sama. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan. 5. Kemampuan awal bela negara. Contohnya olahraga teratur seperti jogging, senam. Bela negara bagi seorang auditor berarti menyumbangkan kemampuan profesional untuk kepentingan masyarakat dengan cara menjaga keakuratan data, memberikan pelayanan publik yang transparan dan cepat, serta menjaga integritas dalam setiap proses audit. Dalam konteks pekerjaan kami, hal itu bisa diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan data auditi dan memastikan data yang kami kumpulkan digunakan untuk kepentingan audit. Selanjutnya, isu kontemporer. Pentingnya berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan, khususnya dalam lingkungan pemerintahan. Saya belajar bahwa tidak cukup hanya mengidentifikasi isu secara permukaan, tetapi juga perlu menganalisis akar permasalahannya, aktor yang terlibat, serta alternatif solusi yang realistis. Masalah atau topik yang sedang hangat dibicarakan dan terjadi pada masa kini, contohnya bencana banjir di Aceh. Salah satu teknik analisis isu yaitu teknik fishbone diagram atau diagram tulang ikan dalam menganalisis isu. Melalui teknik fishbone, saya jadi lebih memahami bahwa setiap masalah pasti memiliki akar yang bisa digali. Dalam fishbone diagram, sangat penting melakukan brainstorming dengan tim. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis individu, tetapi membangun kolaborasi dan pemikiran kritis bersama untuk menemukan akar masalah yang sebenarnya. Sebagai CPNS, kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan sejak dini agar saya bisa berkontribusi dalam menyelesaikan isu-isu nyata di instansi, bukan hanya menjalankan rutinitas administratif. Sekian dari saya, terima kasih.